Ini kenapa nih kok saya nggak dapat pembayarannya, saya batal aja deh gitu. Nah, halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya menjual rumah yang masih di KPR. Ini mungkin bagi beberapa teman yang memiliki kondisi seperti ini jadi agak bingung nih. Ini saya masih KPR sih, tapi gimana caranya ya saya bisa jual? Apakah baiknya ya udah pembelinya nanti bayar sesuatu ke saya, terus dia langsung terusin aja bayar angsurannya atau bagaimana gitu. Nah, kondisi yang tadi barusan saya bilang, itu namanya over credit. Itu nggak benar caranya. Itu berbahaya dan memiliki banyak resiko. Jadi sebaiknya dihindari dengan cara tersebut. Nah, cara yang benarnya adalah teman-teman meminta pembelinya tersebut untuk mengajukan KPR. Untuk mudahnya, ajuin aja KPR-nya ke bank yang sama dengan tempat teman-teman ngambil KPR. Itu otomatis nanti kalau untuk masalah transaksi, itu mudah, beres pasti. Nah, nanti dilakukan analisa oleh banknya, bila eligible, bila memenuhi syarat segala macam, bla bla bla. Nah, bisa disetujui dan nanti sudah disiapkan akad. Nanti pada saat akad, teman-teman akan diundang sekaligus tuh sebagai pihak pemilik properti gitu. Jadi nanti pada saat si pembelinya itu akad KPR, nanti setelah akad KPR itu dilakukan, nah dia akan melakukan akad AJB dengan teman-teman gitu. Dan ini tenang aja, akadnya itu pasti dilakukan di depan notaris. Jadi segala sesuatunya dilakukan secara notarial dan nanti pada saat banknya mencairkan fasilitas KPR itu akan dilakukan pembayarannya ke teman-teman sebagai penjual. Nah, kalau si pembelinya udah bayar sekian persen lah DP-nya dan ternyata fasilitas KPR-nya dapat lebih besar dari yang dia bayangkan, ya ini berarti ada kemungkinan bisa cairnya sebagian-sebagian. Sebagian ke teman-teman, sebagian kecil lagi nanti ke dia gitu. Karena dia sudah melakukan pembayaran DP yang lebih dari yang disepakati gitu. Lebih dari yang porsi yang dia harus bayarkan semulanya gitu. Nah, terkait dengan kondisi tersebut, intinya adalah pada saat nanti akad KPR dan akad AJB itu menjadi kunci gitu. Nah, untuk persiapan terkait dengan akad KPR dan akad AJB tersebut, nah ini ada kemungkinan nih, ada kemungkinan pihak notarisnya udah minta dulu nih supaya dilakukan pembayaran pajak untuk pajak transaksi jual beli propertinya tersebut. Jadi buat teman-teman ya jangan kaget juga, ini belum akad KPR tiba-tiba udah disuruh bayar pajak gitu. Nah ini kemungkinan bisa jadi dilakukan beberapa hari sebelum atau 1 minggu sebelum jadwal akad KPR gitu. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir, yang penting pastikan aja ke notarisnya. Nanti saya udah transfer segini, nanti tolong Mbak kasih ke saya ya bukti bayar pajaknya seperti apa. Nah, ini notaris pasti akan berikan bukti bayar pajaknya, karena memang itu jadi haknya teman-teman juga untuk teman-teman pegang bahwa, wah, pada saat melakukan transaksi, baik menjual maupun yang membeli, ini memang saya ada pegang bukti setoran pajaknya. Dan nantinya pada saat dilakukan transaksi AJB, ya bisa jadi nggak cair di hari yang sama juga. Karena balik lagi, kalau dilakukannya akadnya siang, sedangkan bank kan biasanya masih mesti verifikasi, mesti memastikan lagi beberapa dokumen, bla bla bla, ya tetap tenang aja teman-teman yang sebagai penjual ya. Jadi jangan terlalu khawatir gimana. Itu bank pasti akan cairkan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan yang dijanjikan. Dan yang terpenting, teman-teman simpen nomornya notaris itu. Jadi kalau misalnya nanti ternyata ada suatu permasalahan terkait dengan pembayaran transaksi tersebut, dan teman-teman misalnya nggak dapat pembayarannya atau bagaimana ya, teman-teman bisa segera menghubungi notarisnya untuk, ini kenapa nih, kok saya nggak dapat pembayarannya, saya batal aja deh gitu. Nah ini biasanya notaris juga punya cara tersendiri lah supaya nggak langsung segera mendaftarkan proses transaksinya ini langsung ke BPN gitu. Karena kalau udah langsung masuk ke BPN itu udah nggak bisa di apa ya, istilahnya nggak bisa ditarik kembali dan dibatalkan gitu. Karena memang sudah terjadi transaksinya. Jadi memang ini jadi hal yang memang pertimbangan dan berdasarkan pengalaman notaris masing-masing lah gitu.
Tapi umumnya biasanya sih nggak ada masalah lah gitu. Jadi cuma ya buat jaga-jaga ya baiknya teman-teman yang bertindak selaku penjual di sini ya teman-teman baiknya simpan nomor notarisnya dan pastikan notarisnya bisa dihubungi gitu. Oke, jadi prinsip untuk menjual rumah ataupun properti yang masih dalam KPR seperti itu ya. Gitu. Untuk cara lainnya sebenarnya ada lagi. Cuma ini cuma dilakukan oleh beberapa bank. Jadi nggak semua bank menerima melakukan transaksi seperti ini karena prinsipnya di saat penjual menjual rumah yang masih di KPR itu berarti transaksi yang terjadi adalah take over jual beli. Nah ini agak ribet nih secara teknisnya, apalagi kalau sampai pindah bank gitu kan. Ya, ini pindah banknya ini nih, mesti ngambil dokumen jaminannya nanti seperti apa segala macam. Ini secara teknisnya jauh lebih ribet. Tapi kalau memang teman-teman ada berminat mau cari tahu, saya tetap mau ngelakuin transaksinya take over jual beli lah gitu. Karena untuk kondisi banknya si penjual saat ini, waduh bunganya sih, aduh berat ya. Terus biaya-biayanya juga mahal semua, waduh. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, kira-kira mungkin bisa dilakukan take over jual belinya melalui bank apa dan bagaimana? Nah, teman-teman silakan untuk konsultasi lebih lanjut ke tim expertnya KPR Academy di kpracademy.com kan ada menunya konsultasi. Nah, mampir aja langsung konsultasi di situ. Sebutin kalau teman-teman mau melakukan transaksi take over jual beli. Gitu. Nah, nanti teman-teman di KPR Academy ini, tim expertnya akan membantu teman-teman memberikan rekomendasi yang sesuai dengan profilnya teman-teman. Gitu. Kenapa saya nggak sebutin nama brandnya lagi di sini? Ya, karena kembali lagi kondisi profil si pembeli atau yang akan menjadi debitur ini sangat penting untuk direview terlebih dahulu supaya pada saat nanti mengajukan ke pihak banknya memang ini sudah cocok, sudah quote unquote ya memiliki tingkat kecocokan yang tinggi sehingga nanti pada saat mau melakukan transaksi ataupun pengajuan di mana teman-teman biasanya kan di awal pasti keluar biaya appraisal yang nggak murah. Nah itu udah keluar biaya appraisal, ya kita ngarepin supaya proses-proses berikutnya itu bisa berjalan dengan lebih lancar dan teman-teman bisa dapat kemungkinan approval dari bank tersebut lebih tinggi. Oke, sampai di sini untuk pembahasan episode kali ini. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!